Kembali di Kompas Petang, Saudara. Program pelatihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dicetuskan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi Kemenhan. Kebijakan ini berada di bawah naungan pemerintahan Presiden Prabowo sebagai inisiator utama program strategis nasional Kopdes Merah Putih. Kemenhan menyatakan pelatihan ala militer awalnya bertujuan membentuk kedisiplinan tinggi, ketahanan mental, integritas, serta karakter kepemimpinan yang kuat bagi para calon manajer. Ya, kita lihat datanya, jumlah total peserta yang direncanakan untuk mengikuti program pembekalan ini dalam secara nasional adalah 35.476 orang. 30.000 peserta calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih di bawah naungan Kementerian Koperasi. 5.476 orang calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih dan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lihat slide berikutnya. Dari data yang disampaikan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP TB Hasanuddin, terungkap juga anggaran militer atau anggaran latihan dasar militer calon manajer Kopdes menelan biaya lebih dari 1 triliun rupiah atau bernilai sekitar 30 juta rupiah untuk peserta. Dan biaya latihan militer ini telah diperhitungkan sekitar 30 juta per orangnya. Dan berikutnya, kelima peserta ini yang mengikuti latihan dasar militer tercatat ada 5 orang yang meninggal. Antara lain Anissa Muyasaroh yang meninggal dunia usai mengikuti latihan militer di Satuan Pendidikan dan Kejuruan Resimen Induk Daerah Militer 6 Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua ada Yonanda Muhammad Taufik dan tempat pelatihannya berada di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Batu Raja, Ogan Komelir Ulu, Sumatera Selatan. Yang ketiga yakni bernama Novia Rahmadani Sihotang yang melakukan pelatihan di Satuan Pendidikan Pusbahasa Koditlatau Jakarta. Lalu berikutnya yang korban juga meninggal yakni bernama Rifki Renaldi Gunawan yang meninggal usai mengikuti latihan Satdik Yan Paroko 465 di Jakarta. Kelima adalah korban bernama Nola Diasari yang mendapatkan pelatihan di Satdik C Kalimantan. Kementerian Pertahanan menegaskan kelima orang korban sudah lolos tes kesehatan awal, namun saat menjalani latihan dasar militer, korban mengalami penurunan kesehatan seperti heat stroke, henti jantung atau cardiac arrest, hingga riwayat kesehatan medis lainnya. Dan Saudara, Kementerian Pertahanan menghentikan program latihan dasar militer usai 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal. Materi pelatihan ini fokus kepada latihan bela negara, manajerial, dan olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Kegiatan diarahkan menjadi latihan, pembekalan, bela negara, dan manajerial. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer sudah dihilangkan, termasuk kegiatan menembak, taktik regu senapan, serta kegiatan teknis dan taktik militer lainnya. Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan militer di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Usai 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal, pemerintah akhirnya menghapus materi latihan fisik dan mengurangi durasi waktu pelatihan kepada peserta. Materi pelatihan kepada calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih akan difokuskan pada material manajerial. Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen
perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya. Itu yang dititik beratkan dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDIP, Andreas Hugo Parera, menuntut pertanggungjawaban dari pelaksana latihan militer yang merenggut nyawa 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Andreas juga mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih karena menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini. Kami melihat bahwa ada hal yang harus di-clearkan, yaitu pertanggungjawaban terhadap nyawa manusia gitu. Dan ya kita minta supaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Bapak yang harus bertanggung jawab siapa Pak? Ya pelaksananya dong, pelaksananya harus bertanggung jawab. Peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut pemerintah harus mengevaluasi menyeluruh agar materi pelatihan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih lebih relevan. Ferry juga menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab dan mengusut meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Tentu saja antara konsep pelatihan dan orang yang akan menerima pelatihan tidak menyambung, sehingga kelemahan fisik mereka akan menjadi terdampak dengan daya latihan yang berat itu. Oke. Nah ini perlu ditelusuri ya, tetapi bagi saya seluruh program pemerintah tentu kepala pemerintah yang bertanggung jawab. Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran terhadap calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Pertahanan menegaskan latihan fisik dan militer dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih akan ditiadakan dan diganti dengan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Tim Liputan Kompas TV.